Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, ini seperti biasa OTW ke kantor, cuman gue dari rumah sakit dulu barusan. Nyamperin anak gue sekalian bawain barang-barang kebutuhan buat kayak ganti baju, pampers, buat istri gue juga ganti baju gitu. Jadi ini gue kemarin emang juga udah izin sih sama temen gue besok, pokoknya selama anak gue lagi di rumah sakit gue tuh datangnya siang karena gue malam nggak nginep, jadi gue baru ke rumah sakitnya pagi gitu sekalian ke kantor. Dan ini gue lewat jalur Ciputat ya, cuman gue ragu sih kalau lewat sini. Kalau gue dari Ciputat UIN gue lurusin Pasar Jumat tuh spot razia, gue malesnya bukan gara-gara surat nggak lengkap, gara-gara ya urusan perkenalpotan dan peruji emisian. Jadi kayaknya gue ntar paling gue lewat dalam-dalam, kalau lewat Cirende. Panasnya lumayan nih, lumayan nyelekit di kulit. Tadi gue juga pas di rumah sakit, pas parkir tuh, kebetulan di rumah sakit itu juga parkiran motornya tuh nggak ketutupan atap gitu. Ada sih parkiran belakang yang setengah parkirannya tuh ketutupan gedung, jadi rada adem, cuman nggak kebagian emang kalau udah siang, mesti datang pagi. Nah gua malesnya kalau parkir kejemur gitu, itu efeknya adalah ke bodi. Kenapa bodi motor tuh, apalagi motor kayak zaman dulu tuh, zaman Supra tuh kan, paling sering yang berisik tuh daerah batok, itu karena sering kejemur. Jadi bahan plastik tuh lama-lama kayak melengkung gitu guys, nggak presisi lagi kayak pas barunya karena sering kejemur. Terus mika speedometer, mika lampu tuh juga jadi retak-retak kalau motor sering kejemur. Nah untungnya gue di kantor itu parkiran motornya di basement, jadi motor gue jarang kejemur, jadi harusnya bodinya lebih awet. Dan untuk sebagian motor yang misalnya kayak repaint atau di stikerin juga, kalau yang sering dijemur lama-kelamaan warnanya itu bakalan pudar. Jadi cahaya matahari tuh seserem itu guys. Kayak nih jaket gua nih, aslinya kan warnanya nih biru dongker ya, full ya. Jadi kelihatan dekil gara-gara apa? Gara-gara gue tiap hari gue pakai ke kantor, gue pakai ini, otomatis kejemur terus, kena paparan sinar matahari secara langsung terus. Nah dia tuh warnanya jadi kayak kuning gitu. Kuning itu bukan kuning kotoran, karena habis dicuci pun dia tetap begini. Jadi catnya tuh kayak memudar gitu. Rata-rata jaket gue begitu semua. Karena yang bagian kuning itu ya kelihatan tuh kayak bekas lipatan-lipatan, cuman yang udara yang bener-bener lipatan sebelah luar. Nah gue biasanya tuh patokan gue daerah buat jalur gue jalan itu aman dari razia atau enggak tuh gue lihat aja orang-orang sekitar. Kalau misalnya orang sekitar kayak ini kan banyak nih dari tadi nih nyantai aja nggak pakai helm gitu. Biasanya harusnya tuh bukan spot yang sering razia atau yang tertib lalu lintas. Walaupun di spot yang tertib lalu lintas sering razia sekalipun, kadang emang ada aja yang bandel, yang merasa warga sekitar situ ya begitu ketangkep bilangnya warga daerah situ ya, padahal kan nggak ngaruh ya mau warga situ mau bukan juga. Namanya taat berlalu lintas, namanya udah peraturan kan harus diikutin. Jadi kalau apalagi spot yang gue udah hafal tuh razia, misalnya wah di spot sini sering razia, terus gue papasan sama orang yang lawan arah dari arah seberang gitu kan, berarti nggak ada razia tuh di depan. Jadi banyak lah indikator-indikator
jalur gue ke kantor tuh aman dari razia atau enggak, atau lagi ada razia atau enggak gitu. Cuman namanya kalau daerah pasar tuh pasti ya pada bandel aja gitu, pengendara kendaraan bermotor itu. Kadang kalau tangkap bilangnya ya Pak, saya belanja dari pasar. Ya nggak ada urusannya sih sebenarnya, lu mau belanja dari pasar kayak mau dari mana, namanya ini jalan raya, ada peraturannya, ada ketaatan berlalu lintasnya ya kan, harus dipatuhi karena itu sebenarnya dibuat untuk keselamatan lu juga gitu. Jadi kayak dilarang lawan arah atau pakai helm, itu kan sebenarnya buat keselamatan pengendaranya sendiri, bukan keselamatan polisi. Dan kenapa gua datang siang juga karena emang minggu ini tuh lagi load gua tuh lagi nggak terlalu full, jadi nggak terlalu banyak yang gue kerjain, makanya gue bisa datang siang. Kalau lagi full juga gue kayaknya nggak ini juga sih datang siang, dan gue datang jam kayak biasa. Karena biasa kalau load gue lagi kosong begini ya gue ke kantor tuh kadang ya bantuin teman gue yang loadnya penuh gitu kan, atau yang kayak ada yang orang baru tuh yang gantiin teman gue yang resign, kadang dia nanya-nanya minta aset gambar gitu kan, atau ya tukar pikiran. Misalnya jadi gue nontonin dia lagi ngedit nih, kadang ya gue komen aja nih kenapa nggak begini, kalau menurut gue mendingan ininya diginiin, ininya digituin. Oh iya bener juga. Atau kadang nggak bisa karena ini begini begitu ya, karena kerja tuh lebih enak begitu guys. Jadi kayak ada input dari kepala lain yang bisa dijadikan buat masukan juga. Gue galau nih lewat jalan depan apa lewat jalan belakang nih ya. Kalau lewat jalan belakang ini gue harus putar balik lewat Cirendes sih. Kalau jalan belakang aja cari aman, karena biasa spot razianya itu pas dibelokan di Pasar Jumat guys. Jadi lurusannya ini nih, nah, nanti di ujungnya itu baru tuh spot razianya, pas mau belok kiri ke arah yang kemarin gue bilang ada galian tuh yang macet banget. Nah ke situ tuh, karena itu tuh perbatasan wilayah Jakarta Selatan sama Tangerang Selatan. Cuman itu dulu ya, kalau sekarang gue nggak tahu gitu. Karena gue nggak dari list yang waktu itu gue bilang gue dapet list jadwal razia uji emisi itu di spot situ sih nggak ada. Beda banget sih, tadi malam gue yang balik kantor tuh gue ngetes di Pondok Indah, gue pakai helm gue yang orange. Dibanding pakai helm full face jauh sih rasanya. Kayak gue lari cepet 30 tuh di Pondok Indah pakai helm half face kayak apa ya? Mungkin karena faktor suara angin juga kali ya, kayak udah mau copot gitu helmnya. Tapi emang lebih safety tuh sebenarnya emang full face gitu, karena dari dulu juga pengennya sih full face gue pakai. Cuman kan ya pertama ribet, karena gue kalau pakai helm full face tuh gue tenteng kemana-mana gitu, nggak bakal gue tinggal di motor ya. Namanya helm full face harganya kan nggak ada yang murah ya, maksudnya semurah-murahnya helm full face gitu kan, kecuali kalau helm full face yang asal full face ya. Cuman kalau gue dari dulu beli helm full face tuh nggak mau yang abal-abal, karena ya namanya buat keselamatan juga kan nggak lucu lu pakai helm full face itu naudzubillah min dzalik, jatuh kepala lo kepentok apa-apa, helm nggak apa-apa, kepalanya gegerotak di dalam. Karena harga helm itu berpengaruh sama material helm itu sendiri gitu, material helm, material busa. Enteng ya, kayak ini NJS yang gue pakai nih sama helm half face gue yang orange itu lebih berat helm half face. Logikanya kan kalau dipikir-pikir bahannya kan harusnya lebih banyak ini ya, tapi karena bahan yang dia pakai materialnya enteng dan kuat,
Makanya dengan helm full face kayak gini bisa entengnya lebih enteng daripada helm half face. Yang lebih mantap lagi, gua waktu itu pernah nyobain helm temen gua, Arai. Wah, itu jauh lebih enteng lagi. Dan temen gue bilang dia pernah lagi di Sentul, katanya jatuh pakai helm itu kayak kepala doang, tapi ya karena kalau badan kan nggak, kalau kepala kan helm itu ada busanya apa segala macam, itu kayak jatuh di kasur kepalanya, badan doang yang sakit-sakit tuh. Ya iyalah, kalau badan kan lu pakai wear pack nggak empuk. Wear pack tuh cuman ngelindungin lu dari gesekan doang, jadi kalau misalnya jatuh di aspal gitu kan, karena dia bahan kulitnya bagus, jadi ngelindungin badan lu dari gesekan aspal gitu. Wah, banyak ukti lagi istirahat ngampus nih, ukti. Gue lupa mulu guys mau beli, gara-gara ngeliat knalpot Vario ini lupa mulu gue mau beli gasbul. Padahal gue penasaran juga, pengen nyobain. Walaupun nggak bakal kayak dia ya suaranya ya. Karena knalpot gue yang satu lagi itu emang gue waktu itu requestnya, jadi knalpot itu tuh knalpot murah tapi bisa request suara gitu, lo mau adem atau suara berisik atau bulat gitu. Nah gue waktu itu requestnya bulat adem, dan benar pas gue cobain waktu gue pakai buat Enrein, suaranya enak gitu, bulat adem. Karena kalau knalpot gue ini kalau dengar aslinya dia kayak suaranya ada rada garingnya gitu, karena ini bukan ini bobokan, tapi modelnya tuh bukan kalau zaman dulu itu kan bobokan tuh ya, lu knalpot standar dibobok, dibikinin selongsong, dalamnya pakai gasbul. Kalau ini enggak, ini sekatnya digeser-geser lah supaya flow-nya beres gitu, nggak terlalu nahan, makanya ada suara garingnya gitu. Nah gue penasaran tuh knalpot yang itu ntar kalau udah gue pasain gasbul, karena abang gue udah ngasih tau caranya supaya suaranya enak, apa suaranya padet bulat gitu kan. Gasbulnya dicampur, tapi yang pasti yang harus gue beli tuh yang gasbul yang putih, karena gasbul putih itu kualitasnya lebih bagus, lebih tahan bakar, dan nggak gampang apa ya nggak gampang buyar gitu. Kalau yang waktu knalpot itu gue beli isinya dalamnya gasbul kuning, gue pakai Enrein di tempat aja tuh pada terbang-terbangan dari knalpot tuh gasbul kuningnya. Itu kalau kena kulit tuh gatalnya minta ampun guys. Ntar ya, semoga gue di kantor inget buat ngorder gasbulnya, jadi gue bisa nyobain larinya kayak apa, suaranya kayak apa. Harusnya sih lebih enak karena lebih ngelos. Tapi ya paling ntar gue kayak abang gue pakai knalpot itu kalau mau iseng keluar night ride doang. Hari-hari mah tetap pakai ini, karena abang gue bilang kemarin, gila gue pakai knalpot ngelos gini jadinya malah lebih boros. Lebih borosnya gara-gara apa? Gara-gara knalpotnya berisik, dia iseng kan pengen manas-manasin orang mulu, terus jadi betot-betot gas mulu, ya jadi lebih boros. Oh iya guys, tadi malam kan gue bilang ya, tujuan gue tidur di rumah nggak di rumah sakit itu salah satunya adalah gue mau ngecharge baterai GoPro. Asem guys, tadi pagi pas gue bangun gue cek baterainya nggak ngecharge, gara-gara jadi chargeran baterai GoPro gue itu gue kan beli yang third party, yang satu set sama baterainya, karena kalau nyari yang ori sekarang susah dan udah nggak keluar juga gitu, harganya juga nggak karuan pasti. Nah itu gue gara-gara kabelnya itu kalau nyoloknya nggak bener ke kepala charger, lampunya sih hidup tapi dia nggak ngecharge. Alhasil ini sekarang gue pakai baterai bocor, yang baterai udah gendut, nggak tahu deh, semoga aja nggak mati di jalan sih. PR juga kan, udah ngoceh panjang lebar tiba-tiba keputus di tengah, omongannya jadi nggak selesai, jadi nggak nyambung gitu informasinya. Kalau jalur ini sebenarnya jalur gue udah dari gue kecil ya. Nah, jalur gue ke sekolah dulu juga lewat sini. Kebetulan sekolah gue itu sama kantor gue deketan, jadi jalurnya sama. Jadi gue waktu pindah ke kantor sini tuh gue kayak anjir, gue nostalgia nih.
Bingung gua, kok ada polisi cepek, orang ada lampu merah juga, ngapain ada polisi cepek? Udah Pak Ogah, yang ada malah bikin macet, udah diatur sama lampu merah. Oh iya nih, ini pasti temen gua yang satu itu tuh pasti nonton video gua nih sampai habis dia. Jadi gua mau mengucapkan turut berduka cita ya Bapak Bagus ya, atas hancurnya sebuah hati. Tenang Gus, masih banyak ikan di laut ya kan, tapi mendingan ngerapiin motor dulu sih daripada nyari ikan. Jangan tahu-tahu aja Gus, mikir ya kan. Aduh, kalau siang gini susah nyari lawannya nih, jalanan padat. Karena skill rusuh nyetir gua tuh tidak setinggi orang-orang lain gitu. Kalau orang-orang tuh bener-bener bisa rusuh selap selip sambil ngebut, nggak mikirin spion orang lain, nggak mikirin body orang lain. Kalau gue sambil mikir juga, kalau gue selap selip, waduh ini kalau nampol spion orang gantinya repot nih, apalagi sampai nampolnya body. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, nggak usah malu-malu. Kalau suka sama videonya, tolong di like lah. Kalau nggak suka juga di like aja, nggak apa-apa kok. Like itu gratis. Share juga video gua ke teman-temannya, ke sosmed lu, supaya makin banyak yang nonton video gua, makin banyak yang subscribe, channel gua semakin maju, semakin berkembang. Gue semakin semangat lagi bikin kontennya, semangat sharing ilmunya, bagi-bagi pengalamannya sama lo semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.